Pi coin withdrawal. Satu tujuan yang sama dimiliki jutaan pioner di seluruh dunia. Bagaimana cara mengubah Pi menjadi uang nyata? Pertanyaannya terdengar sederhana. Tapi masalahnya, banyak pioner justru melakukan kesalahan sebelum proses itu benar-benar mereka pahami. Sebagian mengikuti informasi yang salah. Sebagian percaya pada narasi yang menyesatkan. Dan sebagian lagi hanya menebak. Anda mungkin sudah menonton puluhan video tentang topik ini. Tapi, berapa banyak yang benar-benar merujuk ke white paper resmi? Atau ke daftar KYB di website Pi Network? Atau bahkan melihat regulasi OJK terbaru yang berlaku di Indonesia? Kalau jawabannya belum, berarti banyak keputusan masih dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Dan dalam dunia aset digital, informasi yang tidak lengkap bisa lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Di video ini, tidak ada opini, tidak ada spekulasi, hanya fakta yang bisa Anda verifikasi sendiri. Kita akan membahas 3 kesalahan besar yang masih dilakukan banyak pioner tentang Pi dan proses withdrawal. Tapi, sebelum kita masuk ke masing-masing poin, mari luruskan dulu pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan withdrawal dalam konteks Pi Network? Memahami jalur sebenarnya. Sebelum kita membahas satu persatu kesalahan, ada satu hal penting yang harus diluruskan. Dalam dokumentasi resmi Pi Network, istilah yang digunakan adalah migration dan transfer. Bukan withdrawal dalam arti penarikan langsung ke rekening bank. Ini bukan sekadar perbedaan kata. Ini perbedaan konsep yang fundamental. Withdrawal berarti menarik aset keluar dari suatu platform. Tapi Pi tidak pernah menyimpan aset Anda di platform mereka. Sejak awal, Pi dirancang agar Anda sendiri yang memegang kendali penuh atas koin Anda. Maka pertanyaan yang benar bukanlah bagaimana cara withdrawal Pi, tapi jalur apa yang harus dilalui dari mining sampai ke uang nyata. Berdasarkan white paper Desember 2021, Safety Center, dan halaman KYB List, jalur resminya terdiri dari 7 tahap. Tahap pertama, Anda menambang Pi melalui aplikasi mobile. Tahap kedua, menyelesaikan proses KYC untuk membuktikan bahwa Anda adalah manusia nyata dengan identitas sah. Tahap ketiga, menyelesaikan mainnet checklist dan melakukan migrasi saldo ke blockchain mainnet. Tahap keempat, Pi masuk ke non-custodial wallet, yang hanya bisa diakses dengan passphrase yang Anda simpan sendiri. Tidak ada pihak lain, termasuk Pi Core Team, yang bisa mengaksesnya. Tahap kelima, mengatur konfigurasi lockup, berapa persen Pi yang dikunci, dan untuk berapa lama. Semua pilihan berada di tangan Anda sendiri. Tahap keenam, Pi yang berstatus transferable bisa dikirim ke exchange yang telah menjalani proses KYB, atau Know Your Business, dan terdaftar secara resmi. Perlu dicatat, status KYB berarti bisnis tersebut diverifikasi oleh Pi Network untuk memiliki wallet mainnet operasional, bukan berarti Pi sudah mendapat izin regulator di setiap negara. Tahap ketujuh, di exchange tersebut, Pi bisa diperdagangkan menjadi mata uang fiat seperti dolar atau rupiah, sesuai pasangan yang tersedia. 7 tahap, bukan satu tombol. Dan disinilah perbedaan paling mendasar antara Pi dengan kripto lain seperti Bitcoin. Di Bitcoin, Anda membeli koin di exchange, lalu menariknya ke wallet pribadi. Prosesnya dari exchange ke wallet. Di Pi, prosesnya terbalik. Anda menambang di mobile, memverifikasi identitas, migrasi ke blockchain, baru kemudian berinteraksi dengan exchange. Dari wallet ke exchange. Ini bukan kelemahan. Ini adalah desain yang disengaja. Pi Core Team membangun sistem di mana setiap koin yang beredar di mainnet dipastikan dimiliki oleh satu manusia nyata yang sudah terverifikasi. Sekarang Anda sudah memahami jalur yang benar. Pertanyaan berikutnya, di mana letak kesalahan yang masih membuat banyak pioner salah paham sampai hari ini? Kesalahan pertama. Kesalahan pertama, mengira Pi bisa langsung ditarik ke rekening bank. Ini adalah kesalahan yang paling banyak terjadi, sekaligus yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kesalahan ini menciptakan ekspektasi yang salah. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai, orang malah menyalahkan Pi Network. Faktanya sederhana. Tidak ada mekanisme di blockchain manapun yang memungkinkan transfer langsung dari wallet ke rekening bank. Tidak di Bitcoin. Tidak di Ethereum. Dan tentu saja, tidak di Pi. Yang diperlukan adalah perantara, yaitu exchange. Tapi di Pi Network, tidak sembarang exchange bisa dipakai. Hanya exchange yang sudah melewati proses KYB dan diakui secara resmi. Berdasarkan halaman KYB List di website resmi Pi Network, saat video ini saya unggah, exchange yang sudah terverifikasi antara lain, Kraken, OKX, Bitget, Gate.io, Max, Elbank, Pionex, Bansa, Onramp.money, Onramper, Zipto, dan Transfi. Daftar ini bukan rahasia.
Siapapun bisa memeriksanya langsung di minepi.com. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus KYB verified? Pi Network menegaskan di halaman Safety Center bahwa hanya bisnis yang sudah menyelesaikan proses KYB yang diizinkan memiliki Pi Mainnet Wallet untuk keperluan operasional mereka. Ini bukan pembatasan. Ini mekanisme keamanan. Logikanya sederhana. Jika setiap pioner wajib menjalani KYC untuk membuktikan identitasnya, maka bisnis yang menangani Pi pun harus menjalani standar verifikasi yang setara. KYC untuk individu, KYB untuk bisnis. Prinsipnya sama, semua pihak harus terverifikasi. Maka jika Anda menemukan exchange yang tidak ada di daftar resmi tetapi mengklaim memiliki Pi Mainnet, jangan tergoda. Itu bukan peluang, itu risiko. Lalu bagaimana proses sebenarnya di exchange yang sudah KYB verified? Tahap pertama, Anda mengirim Pi dari non-custodial wallet ke alamat deposit di exchange tersebut. Tahap kedua, di exchange, Pi diperdagangkan terhadap pasangan mata uang yang tersedia. Tahap ketiga, hasil penjualan bisa ditarik ke rekening bank, sesuai prosedur masing-masing exchange. Jadi, Pi tidak langsung masuk ke rekening bank Anda. Ada satu langkah perantara yang legal, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan rumit, tapi memang harus melewati jalur yang benar. Kesalahan kedua. Kesalahan kedua, menganggap proses withdrawal Pi sama seperti Bitcoin. Kesalahan ini lahir dari asumsi bahwa semua cryptocurrency bekerja dengan cara yang sama. Beli, simpan, jual, tarik. Selesai. Tapi Pi Network bukan Bitcoin. Perbedaannya bukan hanya di permukaan, tapi ada di arsitektur sistemnya. Ada 3 gerbang unik yang harus dilalui setiap pioner sebelum Pi bisa diperdagangkan. Tidak ada satupun dari gerbang ini yang dimiliki Bitcoin. Gerbang pertama, KYC wajib untuk semua pioner. Di Bitcoin, siapapun bisa membeli dan memiliki koin tanpa verifikasi identitas. Di Pi, setiap pioner harus menyelesaikan KYC sebelum bisa migrasi ke mainnet. Pi Network telah mencapai belasan juta pioner yang berhasil migrasi ke mainnet, sementara jutaan pioner lain masih menunggu giliran. Pada 30 Januari 2026, blog resmi Pi Network mengumumkan bahwa 2,5 juta pioner yang sebelumnya diblokir karena pemeriksaan keamanan tambahan, kini sudah bisa melanjutkan migrasi. Lebih dari 700.000 pioner tambahan juga segera mendapat akses untuk mengajukan KYC. Pi juga sedang menguji fitur Palm Print Authentication sebagai metode verifikasi tambahan. Fitur ini masih dalam tahap beta, tujuannya untuk liveness check, pemulihan akun, dan keamanan 2 faktor. Belum wajib, tapi arahnya jelas. Verifikasi identitas di Pi akan terus diperkuat. Gerbang kedua, mekanisme lockup. Berdasarkan white paper Desember 2021, pioner dapat memilih durasi dan persentase lockup saat konfigurasi migrasi. Ini berlaku setiap kali saldo ditransfer ke mainnet. Artinya, tidak semua Pi yang Anda tambang langsung menjadi transferable. Sebagian terkunci sesuai pilihan Anda sendiri. Lockup bukan hukuman. Ini mekanisme yang dirancang untuk 2 tujuan. Pertama, menstabilkan suplai Pi yang beredar. Kedua, memberikan mining rate reward tambahan bagi pioner yang berkomitmen. Semakin lama Anda mengunci, semakin besar bonus mining Anda. Ini insentif, bukan paksaan. Gerbang ketiga, non-custodial wallet. Di exchange terpusat seperti Binance atau OKX, aset Anda dipegang oleh platform. Mereka yang menyimpan kunci. Di Pi, sistemnya berbeda total. Pi menggunakan non-custodial wallet. Artinya, hanya Anda yang memegang pasprase. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada Pi Core Team. Tidak ada siapapun yang bisa mengakses wallet Anda selain Anda sendiri. Konsekuensinya serius. Jika pasprase hilang, Pi Anda tidak bisa dipulihkan oleh siapapun. Pi Safety Center secara tegas memperingatkan, jangan pernah memasukkan pasprase di luar alamat resmi wallet.pinet.com. Tidak ada pengecualian. 3 gerbang ini, KYC, lockup, dan non-custodial wallet, menjadi alasan mengapa proses di Pi tidak bisa disamakan dengan Bitcoin. Bukan lebih sulit, tapi memang berbeda, karena memang dirancang berbeda sejak awal. Kesalahan ketiga. Kesalahan ketiga, mengira kalau belum bisa withdrawal, berarti scam. Ini adalah kesimpulan paling gegabah. Dan sayangnya, paling sering diulang. Anggapan bahwa Pi adalah scam biasanya datang dari 2 sumber, ketidaksabaran, atau kurangnya informasi. Kadang keduanya sekaligus. Mari kita singkirkan opini, dan lihat fakta infrastruktur yang sudah berjalan. Pertama, blockchain mainnet Pi aktif dan bisa diverifikasi siapapun melalui Block Explorer resmi di blockexplorer.minepi.com. Ini bukan janji. Ini data yang nyata dan berjalan. Kedua, exchange yang telah menjalani proses KYB dan terdaftar resmi di website Pi Network tersedia.
Ini memastikan jalur perdagangan legal dan aman. Ketiga, DEX dan AMM dengan Liquidity Pulse telah aktif di testnet sejak September 2025, kemudian diperbarui dengan fitur verifikasi domain dan ranking berbasis likuiditas per Desember 2025. Infrastruktur perdagangan terdesentralisasi sedang diuji terbuka sebelum diluncurkan ke mainnet. Keempat, Pi Network Ventures telah mengalokasikan $100 juta untuk investasi di startup yang membangun utilitas nyata di ekosistem Pi. Ini bukan wacana, tapi komitmen modal yang nyata. Kelima, Pi App Studio diperbarui pada Januari 2026 dengan integrasi pembayaran dan akses lebih luas bagi developer, mempermudah pembangunan aplikasi dan utilitas di ekosistem. Keenam, Mika White Paper dipublikasikan November 2025, menunjukkan Pi secara aktif mempersiapkan kepatuhan terhadap regulasi Eropa. Proyek scam jarang menghabiskan waktu dan sumber daya untuk kepatuhan hukum. 6 fakta ini semuanya bisa diverifikasi, semuanya publik, dan semuanya nyata. Lalu pertanyaan yang lebih penting, mengapa prosesnya bertahap? Cheng Diao-Fan, salah satu pendiri Pi Network, menjelaskan dalam video Anniversary Open Network Februari 2026 bahwa Pi memilih jalur lebih sulit, membangun utilitas nyata sebelum memperluas perdagangan. Pi tidak melakukan ICO. Pi gratis untuk ditambang. Karena itu, jaringan ini memiliki kemewahan untuk membangun ekosistem yang benar, bukan sekadar cepat. Dalam video Anniversary Open Network, Cheng Diao-Fan menjelaskan bahwa jalur yang dipilih Pi mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan terlihat berbeda. Tetapi sejak hari pertama, memang inilah jalur yang dipilih Pi Network. Jalur ini memang membutuhkan waktu. Tapi dari awal, inilah jalur yang dipilih Pi. Bukti terbaru bahwa ekosistem terus berevolusi terlihat dari desain ekosistem token. Pada Februari 2026, Pi merilis desain ini di mainnet untuk komentar komunitas. Yang menarik, pendekatannya berbeda dari kebanyakan proyek kripto. Di proyek lain, token biasanya digunakan untuk penggalangan modal. Di Pi, ekosistem token dirancang untuk akuisisi pengguna. Proyek harus punya produk yang berfungsi dulu, baru bisa menerbitkan token. Semua komitmen peserta masuk ke liquidity pool, bukan ke kantong proyek. Ini bukan model scam. Ini adalah model yang memprioritaskan perlindungan pengguna dan integritas ekosistem. Langkah strategis untuk pioner. Sekarang, mari kita rangkum 3 kesalahan persepsi yang selama ini beredar, berdasarkan fakta resmi. Kesalahan persepsi pertama, Pi bisa langsung ditarik ke rekening bank. Kenyataannya, Pi hanya bisa melalui bisnis yang sudah melewati proses KYB. Saat video ini saya unggah, terdapat 12 bisnis resmi yang diverifikasi. Kesalahan persepsi kedua, prosesnya sama seperti Bitcoin. Kenyataannya, Pi memiliki 3 gerbang unik, KYC wajib, mekanisme lockup, dan non-custodial wallet. Setiap gerbang bukan penghalang, tapi filter keamanan, filter integritas, dan filter kepemilikan nyata. Kesalahan persepsi ketiga, kalau belum bisa melakukan withdrawal, berarti scam. Kenyataannya, infrastrukturnya sudah berjalan, blockchain aktif dan bisa diverifikasi, bisnis KYB ada, DEX diuji terbuka, dan hingga $100 juta telah dialokasikan untuk membangun utilitas ekosistem. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal bisa atau tidak. Pertanyaannya, Anda siap atau tidak? Bagi pioner yang ingin benar-benar bersiap, ada 4 langkah penting. Langkah pertama, pastikan KYC sudah selesai. Cek mainnet checklist di aplikasi Pi. Tanpa KYC, tidak ada migrasi. Tanpa migrasi, tidak ada akses ke mainnet. Langkah kedua, pahami konfigurasi lockup Anda. Baca white paper Desember 2021. Jangan sampai Anda tidak tahu berapa persen saldo yang benar-benar transferable. Langkah ketiga, amankan passphrase wallet Anda. Jangan bagikan kepada siapapun. Di sistem non-kustodial, keamanan sepenuhnya di tangan Anda. Jika passphrase hilang, tidak ada pihak lain yang bisa memulihkan Pi Anda. Langkah keempat, pantau daftar KYB di minepi.com atau KYB List. Bagi pioner Indonesia, perhatikan juga perkembangan whitelist OJK. Kesiapan bukan hanya soal teknis, tapi juga regulasi. Yang paling penting, di dunia kripto, yang paling dirugikan bukan orang yang terlambat masuk. Yang paling dirugikan adalah orang yang sudah berada di dalam sistem, tapi tidak memahami sistem itu sendiri. Karena saat jalurnya terbuka, waktu belajar sudah habis. Yang tersisa hanya 2 pilihan, siap atau menyesal. Kebenaran tentang proses konversi Pi bukan soal kapan, tapi apakah Anda sudah menyiapkan diri sebelum momentum itu datang. Data sudah tersedia. Infrastruktur berjalan. Keputusan sepenuhnya di tangan Anda. Sekarang saya ingin tahu dari Anda. Dari 4 langkah tadi, mana yang sudah selesai, dan mana yang masih jadi kendala? Tulis di kolom komentar. Jika video ini memberi kejelasan dan perspektif yang rasional,
Tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Channel ini tidak membahas pi berdasarkan harapan. Channel ini membedahnya berdasarkan fakta.